Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Miss. Iya, bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat ya? Nah, kali ini kita berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Nah, seperti biasa, Miss mau sampaikan kepada kalian bahwasanya matematika itu adalah pembelajaran yang sangat menarik, biar tidak menjadi beban. Nah, jadi yang pertama Miss mau sampaikan bahwasanya pembelajaran minggu lalu yang sudah Miss periksa itu kalian beberapa terbalik ya. Jadi ketika kita menggunakan garis bilangan itu tidak boleh beda yang kanan dan positif. Ketika di bilangan 0 kita berada di titik bilangan 0 itu harus 1. Jadi di bilangan yang negatif harus juga nilai 1, nggak boleh terbalik ya. Ini Miss mengingatkan. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa ya. Jadi kalian berdoa di rumah, berdoa sendiri agar nanti ilmunya bisa nempel di otak kalian. Nah, coba buka bukunya, buku matematika. Ya, dan sebagi ya. Buku matematikanya di halaman 9. Nah, di halaman 9. Oke, kelihatan ya. Ini dia. Di halaman 9. Di atas ada judul operasi hitung bilangan bulat. Nah, sudah Miss tulis operasi hitung bilangan bulat. Nah, di operasi hitung bilangan bulat ini ada 2. Yang pertama, kita nanti membahas penjumlahan bilangan bulat yang penjumlahan. Nanti yang pengurangan, tapi kita bahas yang penjumlahan dulu. Nah, di penjumlahan bilangan bulat itu ada 2 cara. Yang pertama, penjumlahan dengan menggunakan pasangan kancing. Nah, pasangan kancing ini yang sudah Miss tulis. Ada kancing positif dan ada kancing negatif. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita menggunakan garis bilangan. Oke? Kita menggunakan garis bilangan yang sudah beberapa hari kita kerjakan. Hanya saja ini untuk penjumlahannya. Nah, coba diperhatikan bukunya. Sudah terlihat ya. Miss mau membacakan. Penjumlahan bilangan bulat dapat dilakukan dengan beberapa cara, katanya. Antara lain menggunakan pasangan kancing positif dan kancing negatif. Nah, serta menggunakan garis bilangan. Nah, seperti yang Miss bilang tadi ya. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Penjumlahan dengan pasangan kancing positif dan kancing negatif. Nah, di sini sudah ada Miss tanda. Anggap ini sebuah kancing yang positif dan ini sebuah kancing yang negatif. Coba diperhatikan contohnya. Simbol positif untuk bilangan positif dan simbol yang seperti ini, yang hitam. Iya, tahu ya yang hitam, untuk simbol negatif. Nah, catatan, ada catatannya ya. Pasangan positif dan negatif menyatakan bilangan 0. Oke? Jadi yang kedua, penjumlahan dengan 0 tidak berarti. Ingat, penjumlahan dengan 0 tidak berarti. Dia artinya tidak mengubah nilai atau tidak mengubah bilangan itu. Berarti hasilnya sama, hasilnya tetap. Contohnya, coba perhatikan, ada 3 ditambah 0 sama dengan 3. Yang kedua, 3 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 3. Ada lagi, 3 ditambah 0 ditambah 0 tambah titik-titik ditambah 0 lagi ditambah 0 lagi sama dengan 3. Jadi ketika bilangan itu ditambahkan dengan bilangan 0, hasilnya tetap 3. Jadi seumpamanya 8 ditambah 0, hasilnya tetap 8. Contoh lagi, 8 ditambah 0 ditambah 0, hasilnya tetap 8. Nah, seperti itu catatan untuk si penjumlahan. Nah, supaya lebih perinci lagi, coba kita perhatikan. Sekarang, coba perhatikan contoh penjumlahan bilangan bulat dengan pasangan positif dan negatif. Oke, perhatikan contohnya. Di buku kalian, ini di buku sele-selenya ya. Di buku sele-selenya, coba dibuat seperti ini. Kotak. Oke, kotak. Kita buat dulu judulnya 4 ditambah
negatif 2 hasilnya. Nah, kita buat dulu di sini kotak-kotak. Di sini juga kotak. Oke. Nah, di sini ada 4 kancing. Ingat, 4 kancing. Oke, jadi kita lihat dulu 4. Kita buat dulu kancingnya 4. Dan di sini ada 2. Nah, supaya gampang, kita lihat di sini kan angka positif 4. Nah, positif tadi lambangnya gimana sih, Miss? Nah, kita tambahkan lambang positif. Ada 4. Nah, di sini ada 2. Kita buat lambang negatif karena dia negatif ditambah negatif 2. Jadi di tengah sini kita buat lambang penjumlahan. Tanda tambah. Perhatikan. Nah, setelah seperti ini, kelihatan ya. Kita buat lagi kotak. Oke. Kita buat kotaknya lagi. Kita buat dulu yang positif, ada 4. Oke, dan di sini ada yang negatif. Kita buat lambangnya positif. Dan ini lambang negatif. Nah, perhatikan. Ketika kancing itu dapat pasangan atau dia jumpa seperti ini kita anggap 0. Kita anggap 0. Ketika kancing positif dan negatif berjumpa di kotak sama dengan, itu artinya 0. Nah, jadi hasilnya adalah positif 2. Kenapa, Miss? Karena tidak ada pasangannya. Coba perhatikan contohnya. Di situ ada lambang positif 2. Sisa kancing positif. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya positif 4 ditambah negatif 2 itu hasilnya 2. Hasilnya 2 positif ya, karena kancingnya yang sisa hanya positif. Nah, yang kedua, coba perhatikan, minus 5 atau negatif 5 ditambah dengan 2. Kita buat yang di atas ya. Kita buat di atas. Nomor 2, minus 5 ditambah 2. Sama dengan berapa? Nah, sama seperti yang Miss bilang tadi. Coba kalian buat dulu kotaknya. Kotak yang pertama. Oke, kurang besar ya. Kotak yang pertama. Ada berapa? 5 kancing. 5 kancing yang negatif. Yang negatif ya. Kita buat lambangnya yang negatif. Nah, kotak yang satunya kita gambarkan lagi, ada 2. Nah, di sini tetap kita gunakan lambang penjumlahan. Nah, di sini ada 2. Positif atau negatif, Miss? Seperti kita lihat di sini ada positif. Jadi di sini adalah kancing positif. Miss pindah lagi. Nah, kita buat kotak penjumlahannya ya. Kotak hasilnya. Nanti kalian gunakan roll ya, Nak ya. Oke. Di sini tetap kita gunakan sama dengan karena kita mau hasilnya. Nah, perhatikan minus 5 atau negatif 5. Kita tulis dulu kancingnya. Iya, ada 5. Ada lambang
negatif. Oke, kelihatan ya? Nah, ditambah lagi bawahnya lambang positif. Nah, seperti yang Miss bilang tadi, ketika kancing itu berjumpa atau mendapatkan pasangan, kancing negatif dan kancing positif dianggap 0. Nah, seperti ini. 0. Ada lagi, ada Miss. Ini 0. Nah, sisanya berapa, Miss? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Berarti hasilnya itu adalah, ayo berapa? -3. Iya, good. Ini hasilnya adalah -3 atau negatif 3. Jadi bisa kita buat di sini adalah -3. Oke? Ini dia hasilnya. Jadi itu operasi hitung yang penjumlahan yang cara yang pertama. Ini dia caranya ya. Oke? Jadi hasilnya -3, di sini +2. Nah, itu untuk yang kancing yang cara pertama. Untuk kancing positif dan kancing negatif. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu tentang penjumlahan garis bilangan. Oke, yang kedua itu ada menggunakan garis bilangan. Nah, coba perhatikan bukunya di halaman 9. Penjumlahan dengan garis bilangan. Dengan garis bilangan berarti melakukan penjumlahan dua bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Nah, garis bilangan yang dimaksud seperti yang berikut. Sebelumnya udah kita pelajarin ya. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan garis bilangan. Nah, ini yang Miss ingatkan sekali lagi buat anak-anak Miss, bahwasanya ketika kita membuat angka 0, ingat, angka 0, berarti yang kanan itu positif, yang kiri ini adalah negatif. Nah, ketika yang kanan kalian buat angka 1, positif 1, di sebelah kiri ini harus menggunakan negatif 1. Ingat, ketika ini ketika ini positif 1, ini harus juga negatif 1. Tidak bisa kalian buat di sini positif 1, di sini negatif 5, tidak bisa. Harus sama. Ketika di sini 5, di sini juga harus negatif 5. Ketika di sini mulai dari positif 10, di sini harus menjadi negatif 10. Jadi dia tidak boleh berbeda. Nah, jadi yang minggu lalu masih ada beberapa anak-anak Miss yang membuat seperti itu. Tidak bisa ya, harus sama. Jadi ketika Miss garis bilangannya kan sampai 60 nih. Masa kami buat dari 1 sampai 60 panjang dong, Miss? Iya, nggak seperti itu. Jadi contohnya ada tadi 60, contohnya Miss buat 60. Kalian buat 0, langsung tulis aja 10. 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Dan itu berurut 10 naik 10 naik 10 naik 10. Tidak bisa kalian buat 10, 11, 12, 13, nggak boleh. Jadi harus buat 10, 20, 30, 40. Itu untuk positif. Sama juga seperti untuk negatif. Jadi ketika kalian buat di sini minus atau negatif 10, di sebelahnya juga harus negatif 20, negatif 30, negatif 40. Tidak boleh contohnya kayak negatif 10 terus negatif 11, nggak boleh, harus ditambah lagi 10 berkelipatan 10 berkilat 10. Contohnya kayak 5, 10, 15, 20 atau 3, 6, 9 seperti itu seterusnya. Jadi tidak boleh berurut contohnya kayak 10 terus 11, nggak boleh, harus berkelipatan ya. Ingat itu ya nak. Jadi di sini harus sama dengan yang negatif. Oke? Miss anggap sudah paham ya. Jadi perhatikan lagi bukunya di halaman 10. Oke. Penjumlahan dengan garis bilangan dapat digambarkan dengan ilustrasi mobil yang bergerak. Nah, mobil. Siapa yang pernah di sini naik mobil? Semua lah Miss pernah naik mobil. Mobil angkot, mobil bus, ya kan? Jadi perhatikan aturannya. Nah, ada aturannya. Mobil di titik 0 menghadap arah positif. Berarti dia arahnya ke sana. Oke, positif. Kita mengikuti garis bilangan. Berarti arahnya ke sana. Ke depan Miss. Oke? Untuk bilangan positif, mobil maju. Berarti Miss maju. Ini untuk bilangan yang positif. Ketiga, untuk bilangan negatif, mobilnya mundur.
Nah, Miss mundur. Oke? Berarti itu untuk bilangan negatif. Nah, yang keempat, hasil akhirnya adalah di titik akhir mobil berhenti. Nah, ketika Miss berhenti di negatif 6, nah berarti di sini hasilnya. Atau Miss berdiri di positif 2, berarti di sini hasilnya. Seperti itu. Nilai akhir keseluruhannya adalah di mana mobil itu terletak terakhir atau berhenti di akhir bilangan. Oke? Kita kembali ke contoh. Contoh pertama. Kelihatan ya? Contoh pertama kita buat 6 ditambah minus 8 atau negatif 8. Sama ya nak, minus dan negatif itu sama. Oke, kita perhatikan. Mobil di titik 0 menghadap arah positif. Nah, menghadap positif. Berarti dia arahnya itu ke depan. Oke, kita anggap ini di sini mobil tersebut. Mobil. Nah, mobil akan maju ke angka 6. Kenapa angka 6, Miss? Karena di sini adalah positif 6. Kita buat ke positif 6. Shoot. Di sini dia si mobil berhenti. Oke? Di sini adalah mobil berhenti. Nah, ketika itu ada lambang tambah, Miss. Ditambah ke minus 8. Tapi di arahnya minus, berarti dia harus mundur kemana arah negatif? Ke kiri. Berarti dia harus putar balik. Putar balik ke angka minus, langkahnya minus 8 kali ya. Langkahnya 8 kali. Kita buat ya. Jadi dia putar balik. Iya, dia terus, ini Miss terus. Ini di sini ya. Jadi 8 kali. Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di mana akhirnya dia berhenti? Di minus. Di minus berapa nih? Kelihatan? Di minus 2. Nah, perhatikan bukunya di halaman 10. Sama nggak sama yang dikerjakan, Miss? Oke? Jadi, ketika dia sudah sampai di angka 6, ditambahkan lagi ke minus 8. Jadi, dia harus mundur karena di depannya ada angka negatif. Berapa kali dia harus mundur, Miss? Berapa kali dia harus mundur? Sorry ya. Jadi, dia mundur itu menurut angka yang di sini. Berarti 8 kali. Kita hitung sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berhentinya di minus 2 atau negatif 2. Jadi bisa kita simpulkan, ingat tadi aturannya, hasil akhir dari titik akhir mobil. Jadi di mana tadi mobilnya berhenti? Di minus 2. Hasilnya adalah minus atau negatif 2. Sama ya. Nah, sekarang yang nomor 2. Oke, anak-anak, untuk contoh yang kedua, lihat, perhatikan ada negatif 4 ditambah negatif 2. Nah, kita kembali ke garis bilangan. Nah, sekarang mobil ini akan atau masih di angka 0. Nah, perhatikan, di sini ada negatif 4. Nah, untuk mempermudahnya, kita buat dulu ke 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang mobil berada di negatif 4. Nah, lihat lambangnya ini memang ditambah atau positif, tetapi dia menambahkan di depannya ada lambang negatif. Berarti dia bergerak ke kemana? Ke kiri. Perhatikan, bergeraknya ke kiri. Karena apa? Oke. Ketika, perhatikan di sini, ketika positif berjumpa dengan negatif, dominannya itu hasilnya adalah negatif. Tapi dengan syarat, perhatikan syaratnya, bilangannya positif lebih kecil nominalnya daripada bilangan bulat negatif. Miss ulangin, dengan syarat bilangan positifnya lebih kecil
nominalnya daripada bilangan bulat negatifnya. Jadi sama seperti ini. Minus 4 dan minus 2 mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah minus 4. Karena ingat, semakin dia ke kiri akan semakin negatif atau semakin kecil. Nah, perhatikan. Kita lanjut ke contoh. Sekarang mobil sudah berada di posisi negatif 4. Nah, ditambah lagi negatif 2. Berarti dia bergerak ke kiri. Berarti dia mundur. Kita buat bergerak lagi ke kiri ya. Ke kiri. 1, 2. Nah, disinilah sekarang letak si mobil. Karena ingat aturan yang keempat, hasil akhir adalah akhir mobil berhenti. Nah, di sini mobil berhenti. Karena hanya cuma 2, berarti ingat 1, 2. Berarti dia sekarang berada di posisi minus atau negatif 6. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya negatif 4 ditambah negatif 2 hasilnya adalah minus 6. Nah, jadi seperti itu cara mengerjakan penjumlahan menggunakan garis bilangan. Nah, perhatikan hasilnya minus 6. Nah, sekarang ada di bawah itu latihan 3. Nah, seperti biasa kalian tulis di buku kotak-kotak kecil yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Coba kalian kerjakan. Oke, latihan 3, nomor 1, 2, dan 3. Nah, nomor 1 itu, gambarkan hasil operasi penjumlahan berikut menggunakan pasangan kancing positif dan kancing negatif. Berarti menggunakan yang sama seperti yang pertama tadi. Jadi kalian buat kotak, buat tulis kancing positif dan kancing negatif. Ingat menggunakan kancing, ya. Yang kedua, tentukan hasil penjumlahan dengan melengkapi garis bilangan berikut. Nah, kalian tentukan 8 ditambah 12 itu bagaimana dia, di mana nanti letak hasil si mobil ini. Oke? Yang ketiga, tentukan hasil penjumlahan berikut dengan menurut cara yang menurutmu paling mudah. Nah, ini bebas. Kalian menggunakannya dengan yang mana mudah? Yang kancing kah atau yang garis bilangan kah? Jadi bebas ya. Kalian menggunakan kedua cara tersebut. Jadi, misalnya kalian mudah ataupun sudah paham. Jadi, kalian mengerjakannya itu dengan semangat. Oke? Jadi cukup sekian materi kita pada pagi ini. Miss ucapkan selamat belajar. Jangan malas membaca, jangan malas berpikir, jangan cepat bilang tidak paham, jangan cepat bilang tidak mengerti. Oke? Jadi budayakan membaca dulu ya, Nak. Nah, jadi cukup sekian pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kalian tetap sehat di rumah, jangan keluar-keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bye-bye.